Laptop gaming kecil kayak begini akan selalu jadi favorit gua berapapun harganya. Jadi bakalan banyak kompromi-kompromi yang memang bakalan gua keluarkan apabila gua udah melihat sebuah laptop gaming yang ukurannya sangat-sangat mungil seperti laptop gaming dari Acer Predator yang satu ini juga, yaitu adalah Acer Predator Triton 14 AI yang bakalan kita bahas. Secara desain, ini si Triton 14 AI betul-betul kalem ya, nggak kayak Predator yang biasanya selalu bongsor. Ini benar-benar mencerminkan sebuah Predator mini. Jadi ini laptop memang sepertinya akan ditargetkan seperti sebuah laptop gaming yang hybrid juga. Jadi ketika kalian nggak membutuhkan discrete GPU, kalian bisa memanfaatkan si integrated GPU-nya dan prosesornya pun memang menggunakan prosesor yang cukup efisien dan bisa memberikan daya tahan baterai yang panjang. Kalau kalian lihat lagi juga bagian desainnya, bagian tampak surface-nya pun ini nggak terlihat seperti laptop gaming kalau misalkan keyboardnya itu nggak dibikin RGB-an yang bling-bling gimana-gimana gitu. Kalau dibikin satu warna, kesannya ini tuh jadinya bukan kayak sebuah laptop gaming. Apalagi kalau misalkan kita ngelihat touchpad-nya juga yang ukurannya sangat lebar di sini, yang menandakan bahwa laptop ini juga untuk dipakai produktivitas dengan memanfaatkan touchpad, rasanya udah siap. Kalau kalian mau custom RGB keyboardnya, itu bisa banget diatur lewat Predator Sense karena RGB di keyboard ini bahkan sebetulnya bukan single zone, tapi udah per key, jadi mau di custom kayak gimana pun bisa ya. Seperti yang gue bilang, laptop ini memang cukup compact, maka dari itu dimensinya ada di angka 32,2 x 22,1 x 1,73 cm dan beratnya hanya 1,59 kg untuk sebuah laptop gaming yang isinya di dalam sini ada sebuah RTX 5070. Bagian I/O-nya juga terbilang lengkap ya. Thunderbolt 4 disediain, USB Type A juga disediain 2, lalu ada USB Type C untuk 3.2-nya juga, dan bahkan untuk card reader itu disediain. Tapi concern gue di sini adalah mengenai posisi dari I/O-nya ya, karena untuk posisi dari I/O-nya untuk kabel-kabel yang besar ini semuanya tuh berada di sebelah kanan, sehingga ketika kita bermain game menggunakan mouse misalnya, ini akan menjadi sedikit hambatan apabila kita lagi colokin USB atau mungkin saat kita lagi nyolokin monitor tambahan lagi untuk experience yang lebih pada mode desktop misalnya. Layar laptop ini salah satu yang terbaik yang diberikan oleh Acer Predator karena untuk layarnya ini dia diberikan panel OLED dan panel OLED-nya ini nggak sembarang OLED doang, tapi ini adalah OLED touchscreen beresolusi 2880x1800 dengan refresh rate 120 Hz ya. Color gamutnya tentu udah mencapai 100% DCI-P3 dan bahkan di sini Acer memberikan stylus untuk touchscreen-nya. Jadi di dalam paket penjualan udah ada stylusnya, jadi berasa kayak kita beli laptop ultrabook atau ultra thin yang memang touchscreen gitu. Jadi ini laptop bisa dikategorikan laptop gaming hybrid kali kalau gue mau bilang ya. Tersedia juga color profile seperti DCI-P3, sRGB, Adobe RGB, dan user preference jika kalian mau menggunakan preset monitor. Preset ini dari utilities Acer juga, tapi sebetulnya color preset calibration yang udah di-verified oleh Calman. Untuk webcamnya sih menurut gue udah cukup baik ya di kelas ini. Terlebih lagi, ini prosesornya tuh memiliki NPU, jadi kalau misalkan kita mau pakai macam background effect dari kamera bawaannya, itu udah bisa ya kalau kita mau pakai. Dan untuk dipakai live streaming ataupun video conference, gue rasa juga ini udah lumayan cukup selama lightingnya itu memang udah lumayan memadai. Lalu kita bakalan bahas mengenai spesifikasinya. Di awal tadi gue bilang kalau laptop ini menggunakan prosesor yang sejenis dengan ultra thin laptop atau dengan ultrabook. Karena memang laptop ini gak diberikan prosesor seperti seri HX dari Intel misalnya, yang memang biasanya disematkan dalam sebuah laptop gaming. Enggak, laptop ini nggak menggunakan prosesor itu, tapi laptop ini menggunakan Intel Core Ultra 9288V yang memang biasanya digunakan dalam sebuah ultrabook yang mengincar efisiensi sangat-sangat maksimal dan daya tahan baterai yang sangat-sangat panjang. Prosesor ini memang memiliki CPU 8 core 8 thread aja, alias nggak ada HT-nya, nggak ada hyperthreading-nya, tapi memang CPU-nya memiliki IPC yang sangat-sangat bagus dengan daya yang sangat-sangat rendah untuk dipakai bermain game. Terlebih lagi, prosesor dari Intel Core Ultra 9288V juga itu poin bagusnya lagi ialah di bagian integrated graphics-nya, karena untuk iGPU-nya itu udah memiliki encoder AV1 sehingga kalau dipakai buat live streaming kita nggak perlu memanfaatkan 100% dari GPU-nya untuk bermain game dan juga untuk live streaming,
Tapi untuk encode FE1-nya kita bisa memanfaatkan si codec FE1 dari integrated GPU-nya. Dan tentunya memiliki NPU seperti yang udah gue unjukin tadi, jadi ya NPU-nya bisa dimanfaatin untuk kebutuhan AI yang ringan-ringan dan memanfaatkan efisiensi, bukan memanfaatkan discrete GPU yang memang bakalan load tinggi dan dayanya cukup besar. Spesifikasi lainnya itu untuk GPU-nya menggunakan GeForce RTX 5070 laptop ya, lalu untuk RAM-nya udah 32GB LPDDR5 dengan rating 8553 MB transfer per second, NVMe PCIe Gen 4 SSD 1TB, Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 7, webcam-nya udah Full HD seperti yang gue unjukin tadi, include juga tentunya dengan Windows 11 plus Office Home Student. Nah, kalau kita bicara opsi upgrade ya, dari konfigurasi spesifikasinya, opsi upgrade-nya memang menjadi suatu hal yang harus kita kompromikan banget dengan form factor yang memang udah sekompak ini. Jadi untuk opsi upgrade yang bisa diganti cuma SSD bawaannya aja, RAM-nya udah kesolder, nggak ada slot SSD tersisa juga di laptop ini. Utility seperti biasa ada Predator Sense, yang mana Predator Sense ini bisa mengatur profiling power, sistem setting, RGB, bahkan ada experience zone juga. Profiling power ini juga kalian bisa mengaktifkan mode untuk discrete GPU only ataupun iGPU only. CPU temperatur dari laptop ini bisa dikategorikan adem banget ya. Itu karena memang untuk CPU-nya memiliki power yang sangat-sangat rendah karena memang ini bukan seri HX prosesornya. Dan untuk GPU temperatur di sini bisa dikategorikan agak tinggi tapi masih dalam batas normal, mengingat ini adalah form factor laptop yang sangat-sangat ramping. Dan untuk kemampuan CPU-nya sendiri saat buat tes menggunakan Cinebench R23 memang nggak terlihat kencang karena nggak ada hyperthreading. Tapi sebetulnya ini tuh sebuah CPU yang sangat kencang kalau konteksnya memang tanpa menggunakan hyperthreading ya. Gue juga melakukan pengujian Blender benchmark untuk render 3D yang mana di sini menggunakan RTX 5070-nya dan gue bisa mendapatkan angka 1892 sampel per menit untuk scene monster, dan untuk scene classroom itu ada di angka 1018 sampel per menit. Jadi meskipun VRAM-nya ada di angka 8GB untuk si RTX 5070 laptop, tapi kemampuan rendernya sebetulnya udah cukup memadai. Dan untuk kemampuan AI, gue tes menggunakan LM Studio, jadi ini adalah pengujian LLM. Gue menggunakan model DeepSeek R1 Qwen dengan parameter 8 billion dan bisa mendapatkan angka 51,7 token per second. Benchmark sintetik lain gue jalankan 3D Mark Time Spy untuk menguji seberapa kenceng GPU-nya dan punya skor grafix di angka 13 ribuan, yang berarti sebetulnya untuk bermain di resolusi 1080p mah sebetulnya udah aman-aman aja. Terlebih lagi RTX 5070 juga memiliki beberapa fitur seperti frame generation misalnya atau menggunakan DLSS. Maka dari itu untuk game di sini gue juga menggunakan resolusi 1080p aja karena emang layar laptopnya juga kecil ya. Seperti di Cyberpunk 2077 kalau kita menggunakan multi frame generation kali 4 dengan ray tracing ultra, kita bisa mendapatkan angka 153 fps rata-ratanya. Dan ini semuanya menggunakan preset ultra. Lalu selanjutnya ialah di Hogwarts Legacy menggunakan preset ultra dan juga DLSS quality dengan frame generation kali 4. Bahkan dengan ray tracing ultra juga rata-rata FPS yang bisa gue dapetin ada di angka 97, tapi untuk 1% minimum FPS-nya memang masih cukup rendah sehingga masih ada terasa stuttering gitu. Lalu untuk Horizon Zero Dawn di sini gue menggunakan preset ultimate dengan DLSS quality dan masih bisa mendapatkan rata-rata di 78 fps. Game ini nggak punya fitur frame generation, jadi ini adalah FPS native yang bisa kalian dapatkan. Lalu selanjutnya ialah The Last of Us Part 1, juga di sini nggak ada yang namanya frame generation. Gue menggunakan DLSS quality aja dengan preset ultra dan bisa mendapatkan rata-rata di 67 fps. Lalu game terakhir yang gue tes ialah Black Myth Wukong dengan preset very high, lalu frame generation kali 4, ray tracing medium, dan DLSS di angka 70. Gue bisa mendapatkan rata-rata di 116 fps untuk game yang satu ini. Pengujian terakhir gue ialah benchmark untuk SSD-nya. Di sini untuk SSD-nya ternyata mendapatkan kecepatan yang sangat-sangat maksimal untuk NVMe PCIe Gen 4 SSD, yaitu dengan sekuensial di angka sekitar 7GB per second untuk kecepatan bacanya, dan kecepatan tulisnya ada di 6GB per second. Oke, sekarang kita masuk ke bagian harga dan juga kesimpulan untuk Acer Predator Triton 14 AI ini. Untuk harga sih, untuk saat gue syuting ini ya, itu gue baru ngeliat harga PO-nya aja di sekitar 44 juta rupiah kalau gue cek di marketplace. Tapi itu harga PO ya, kalau misalkan nanti udah launching resmi sih, mungkin banget bisa lebih murah daripada harga tersebut. Biasanya sih kayak begitu. Tapi kalau kalian nyari di marketplace dan nemu harga yang jauh lebih murah, pastiin aja itu bergaransi resmi dari Acer Indonesia selama 3 tahun, beserta juga dengan Acer Accidental Damage Protection-nya selama 1 tahun.
Dan kalau menurut gue pribadi, laptop gaming mungil yang satu ini sih memang gue akan banyak-banyak kompromi sih. Gue selalu impress dengan sebuah laptop gaming yang ukurannya itu mungil karena menjadikan sebuah laptop gaming itu bukan sebuah device yang memang besar, bongsor untuk dibawa kemana-mana berat gitu ya. Kita masih tetap bisa mendapatkan performance yang memang tetap powerful dan bisa diajak produktivitas juga, nggak cuma sekedar bermain game aja laptop gaming itu, tapi bisa diajak kerja juga karena form factor-nya juga memang sangat-sangat kecil. Kita bisa menjadikan sebuah desktop replacement meskipun ini bentuknya kecil karena masih tetap memiliki GPU yang sangat-sangat powerful dan masih tetap bisa mendapatkan daya tahan baterai yang panjang. Meskipun dengan catatan yaitu kalau nggak menggunakan discrete GPU ya. Memang sih gue belum ngetes untuk pengujian baterainya, tapi gue expect laptop ini kalau nggak pakai discrete GPU itu bisa tembus di angka 8 jam ke atas untuk daya tahan baterainya. Karena umumnya yang menggunakan Core Ultra 9288V itu ya seperti itu. Hal yang harus dikompromikan dari laptop ini sih sebetulnya ada di opsi upgrade ya, selain mengganti SSD bawaannya itu. Dan mungkin Acer bisa juga mempertimbangkan untuk kasih RTX 5070 Ti laptop karena VRAM-nya lebih besar. Dan posisi I/O yang gua rasa bisa diubah untuk dominan di sebelah kiri, terutama untuk kabel-kabel besar seperti HDMI dan juga USB Type-A, sehingga nggak mengganggu penggunaan mouse ketika bermain game ataupun ketika sedang colok monitor tambahan. Kira-kira menurut kalian gimana untuk Acer Predator Triton 14 AI yang satu ini? Coba komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe, gue Subki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.